Aku seorang yatim. Ayahku meninggal pada saat aku masih berusia 10 tahun karena mengalami kecelakaan kerja. Ayahku bekerja sebagai seorang buruh pabrik. Saat itu, aku belum merasa kehilangan. Aku hanya menganggap kepergian ayah hanyalah sesuatu yang biasa. Namun beriring bertambahnya usiaku, perlahan rasa kehilangan itu mulai menyelinap. Apalagi melihat ibuku yang harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup kami dan juga untuk membiayai sekolahku. Ibuku seorang penjahit biasa yang penghasilannya hanya pas-pasan. Terkadang ibu harus berhutang di warung hanya untuk agar kami dapat makan. Ditambah lagi sampai saat itu kami masih tinggal di rumah kontrakan. Kadang yang punya kontrakan sering datang untuk menagih karena ibu yang selalu terlambat membayar. Aku merasa kasihan melihat ibu. Namun pada usiaku yang masih remaja saat itu, aku tak bisa berbuat banyak. Pernah pada suatu ketika, aku menyarankan ibu untuk menikah lagi. Namun ibu spontan menolak. Ibu akan menikah lagi kalau kamu sudah cukup dewasa dan sudah bisa mandiri, ucap ibu waktu itu beralasan. Aku juga pernah bekerja sebagai pengamen di lampu merah setelah pulang sekolah. Namun tak lama, ibu pun mengetahuinya dan beliau marah besar padaku. Tugasmu hanyalah sekolah dan belajar yang rajin, Ri, tegas suara ibu waktu itu. Kamu gak usah ikut-ikutan memikirkan soal keuangan. Itu semua tanggung jawab ibu, lanjutnya. Kamu sekolah aja yang benar, biar nanti bisa jadi orang yang sukses. Ibu melanjutkan kalimatnya, kali ini dengan suara yang sedikit serak. Matanya kulihat mulai berkaca-kaca. Aku hanya tertunduk, tak sanggup menatap wajah ibu yang tiba-tiba menjadi sedih. Sejak saat itu, aku hanya melakukan tugasku, yakni belajar dengan giat, agar nanti bisa sukses dan membuat ibuku bangga. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk belajar dan belajar, hingga aku hampir tak punya waktu lagi untuk melakukan hal lainnya, seperti bermain ataupun berkumpul dengan teman-teman sebayaku. Hal itu juga membuatku tidak punya waktu untuk sekedar dekat dengan para gadis, apalagi berpacaran. Hingga akhirnya aku lulus dari SMA dengan hasil yang sangat memuaskan. Ibuku pun tersenyum bangga melihatku. Aku juga akhirnya berhasil kuliah di salah satu kampus ternama di kota itu. Tentu saja dengan bantuan beasiswa yang aku dapat karena prestasiku. Sampai saat itu, ibu masih belum mengizinkan aku untuk bekerja. Padahal dengan ijazah SMA yang aku punya dan juga kemampuan otakku, aku bisa saja mendapatkan sebuah pekerjaan. Tapi ibu tidak setuju kalau aku bekerja sambil kuliah. Ia hanya ingin agar aku fokus untuk kuliah. Sampai akhirnya 1 tahun aku kuliah, ibuku pun memutuskan untuk menikah lagi. Sesuai janji ibu, Nri, ibu akan menikah kalau kamu sudah cukup dewasa, ujar ibu beralasan. Sebagian hatiku memang tidak rela kalau ibu punya suami lagi. Biar bagaimanapun, kasih sayang ibu pasti akan terbagi, dan aku tak ingin kehilangan kasih sayang ibu. Namun sebagian hatiku yang lain juga tidak mempermasalahkan keinginan ibu untuk menikah lagi. Toh, ibu sudah cukup lama hidup menjanda. Biar bagaimanapun, ibu juga butuh seorang pendamping, setidaknya untuk mengurangi beban ibu dalam mencari nafkah. Apalagi usia ibu masih 42 tahun. Akhirnya ibu pun menikah dengan seorang pria yang 2 tahun lebih tua darinya. Namanya Om Johan. Ia seorang laki-laki yang ternyata cukup sukses. Om Johan punya sebuah toko pakaian yang cukup besar. Selain itu, ia juga sudah punya sebuah rumah mewah di kawasan sebuah perumahan elit. Om Johan mengajak ibu dan aku pindah ke sana.
Om Johan seorang duda. Ia bercerai dengan istrinya sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Menurut cerita ibu, Om Johan bercerai dengan istrinya karena mereka sudah lebih 10 tahun menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Dan ternyata istri Om Johan ketahuan berselingkuh. Om Johan pun menceraikannya. Singkat cerita, aku pun tinggal satu atap dengan ibuku dan juga ayah tiriku. Om Johan dan ibuku sangat jarang berada di rumah. Mereka setiap pagi berangkat ke toko dan selalu pulang hampir larut malam. Aku semakin jarang bertemu dengan ibu. Aku semakin jarang mengobrol dengannya. Entah mengapa, aku merasa Om Johan telah benar-benar merebut ibu dariku. Tapi aku segera menepis semua perasaan itu. Biar bagaimanapun, ibu berhak untuk bahagia dan menikmati hidupnya. Hingga pada satu hari, setelah hampir 3 bulan, ibu tiba-tiba mendapat kabar dari kampung kalau salah seorang kerabat kami di kampung mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Ibu berangkat sendirian ke sana. Aku tidak bisa ikut karena di kampus memang sedang sibuk ujian. Dan Om Johan juga tidak ikut karena keadaan toko sedang ramai-ramainya kalau menjelang akhir tahun seperti ini. Malam itu, setelah selesai mandi dan makan malam, aku bersantai menonton TV di ruang keluarga. Saat tiba-tiba aku melihat Om Johan pulang. Tumben ia pulang cepat, batinku. Hari mau hujan dan toko juga lumayan sepi. Seru Om Johan seperti bisa membaca jalan pikiranku ketika ia berlalu di sampingku menuju kamarnya. Aku hanya terdiam seolah mengabaikan penjelasannya. Selama ini aku dan Om Johan memang jarang mengobrol. Selain karena ia jarang di rumah, aku juga merasa Om Johan itu adalah rivalku untuk mendapatkan perhatian ibu. Setengah jam kemudian, tiba-tiba Om Johan muncul lagi di ruang keluarga. Ia kelihatan habis mandi. Ia hanya memakai baju kaos dan celana pendek. Hujan di luar sudah mulai turun meski tak begitu lebat. Om Johan duduk di sampingku dengan cukup santai. "Kamu udah makan?" tanyanya berbasa-basi. Padahal ia tahu persis kalau aku sudah makan. "Udah," jawabku singkat. "Kamu nonton apaan sih?" tanya Om Johan setelah kami terdiam beberapa saat. Aku tak berniat untuk menjawab pertanyaan basa-basi itu lagi. "Kita nonton DVD aja yuk, ada film yang belum saya tonton," Om Johan berujar lagi. Ia kemudian berdiri dan melangkah ke kamarnya. Tak lama berselang, ia pun kembali dengan membawa sebuah kaset DVD di tangannya. Lalu ia memasang DVD tersebut dan segera memutarnya. "Film Prancis, katanya sih bagus," Om Johan berujar sambil ia melangkah dan lalu duduk lagi di sampingku. Tapi kali ini ia duduk sangat dekat. Tubuh kami hampir berdempetan. Film itu pun mulai tayang. Sebuah film dewasa ternyata. Adegan awalnya aja sudah cukup panas. Om Johan menatapku lalu tersenyum. "Kamu sudah pernah nonton film seperti ini?" tanya Om Johan. Saat itu adegan film semakin panas. Aku hanya menggeleng lugu. Sejujurnya aku memang belum pernah menonton film dewasa seperti itu. Film itu terlalu vulgar. Aku pun mulai merasa risih dan tak nyaman. Bagaimana mungkin aku bisa menonton film yang begitu vulgar bersama ayah tiriku? Aku tak tahu apa maksud dari Om Johan memutar film tersebut. Namun yang pasti aku merasa aneh dan sangat tidak nyaman. "Kamu kenapa gelisah begitu?" Suara Om Johan mengagetkanku. Apalagi ia berucap sambil meletakkan tangannya di atas pahaku yang hanya memakai celana pendek. Tangan itu bahkan kurasakan mulai mengelus-elus pahaku yang terbuka. Sebenarnya aku sendiri memang mulai bergairah menyaksikan adegan film panas tersebut. Karena seumur-umur ini pertama kalinya aku menonton film seperti ini. Tapi aku kemudian menepis tangan Om Johan dari pahaku. Aku mulai merasa ada yang salah dengan semua itu.
Om Johan justru semakin merapatkan tubuhnya hingga tubuh kami benar-benar sudah tidak berjarak lagi. Aku menggeser posisi dudukku agak menjauh. Adegan di layar sudah berganti posisi dengan gaya yang semakin membuatku bergairah. Om Johan terus berusaha mendekatiku. Tangannya sekali lagi menyentuh bagian pahaku. Kali ini lebih ke atas. Om Johan mau ngapain? Tanyaku akhirnya dengan sedikit meronta. Om Johan terlihat kaget, namun kemudian ia kembali tersenyum menatapku. Kamu gak mau melakukan seperti itu, ujar Pak Johan yang membuatku sedikit terperangah. Maksud Om Johan apa? Tanyaku semakin berani. Posisiku sudah benar-benar tersudut. Iya itu, kita melakukan hal itu berdua, balas Om Johan. Udah gak usah malu, di rumah ini cuma ada kita berdua kok, lanjutnya dengan nada mesum. Aku tiba-tiba merasa mual. Om Johan gay? Tanyaku setengah tak percaya. Menurut kamu? Om Johan balik bertanya. Lama aku terdiam memikirkan hal tersebut. Aku tidak bisa begitu saja menyimpulkannya. Namun perlakuan Om Johan malam ini padaku cukup membuatku yakin kalau ada yang salah dengannya. Aku berdiri tiba-tiba lalu bergerak dengan sedikit berlari menuju kamarku. Aku tak pedulikan reaksi Om Johan yang terpelongo menatapku. Sejak malam itu, aku mulai menjauh dari Om Johan. Aku selalu berusaha menghindar setiap kali harus berserobok dengannya. Rasanya aku mulai jijik melihatnya. Namun Om Johan terlihat biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia melakukan segala sesuatu seperti biasanya, terutama bila di depan ibu. Hingga beberapa minggu kemudian, pada suatu malam saat aku sedang mengambil minuman di dapur, tiba-tiba Om Johan datang. Aku melirik jam di tanganku, jam 9 malam. Saya sengaja pulang cepat dan ibumu masih berada di toko, ucap Om Johan memulai kalimatnya. Sekali lagi ia berhasil menebak jalan pikiranku. Aku hanya terdiam, berdiri tepat di hadapan Om Johan. Om Johan menatapku tajam dengan tatapan yang tidak bisa aku terjemahkan. Kamu kenapa akhir-akhir ini selalu menghindari saya? Tanya Om Johan. Kamu marah sama saya? Lanjutnya. Aku tetap terdiam, tak berniat juga untuk menjawab pertanyaannya. Saya minta maaf ya tentang kejadian malam itu. Om Johan berujar lagi melihat saya hanya terdiam. Saya nggak ada maksud apa-apa kok. Saya hanya ya kamu tahulah. Saya hanya terbawa suasana malam itu. Lanjut Om Johan. Ia menarik napas dan tertunduk. Sebenarnya saya memang seorang gay, sudah sejak lama, bahkan jauh sebelum saya menikah dengan istri pertama saya. Dan sebenarnya juga saya bercerai dengan istri pertama saya itu karena ia memergoki saya bersama laki-laki. Namun saya memintanya untuk tutup mulut. Jika tidak, saya tidak akan bersedia menceraikannya. Ia setuju dan saya pun meminta ia untuk pindah dari kota ini, sehingga saya bebas mengarang cerita kalau ia selingkuh. Cerita Om Johan panjang lebar. Namun bagi saya, itu tidak merubah apapun. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk berubah. Saya juga ingin menjalani hidup ini sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Salah satu usaha saya ialah dengan menikah, meski saya tak pernah mencintainya. Saya hanya berharap dengan menikah saya bisa berubah. Namun kenyataannya, setiap kali saya mencoba mengubur keinginan saya terhadap laki-laki, setiap kali pula keinginan itu semakin kuat menghantui saya, hingga saya tak bisa menghindarinya lagi. Saya bahkan semakin sering melakukannya, hingga istri saya memergokinya dan meminta bercerai. Om Johan menarik napas panjang.
Saat sudah bercerai dengan istri saya, justru saya semakin menggila dengan dunia gay saya. Saya semakin sering melakukannya. Saya sering menyewa laki-laki bayaran untuk memenuhi keinginan saya tersebut. Om Johan mengakhiri kalimatnya. Kemudian ia memutar tubuh memunggungi saya. Sampai akhirnya saya melihat kamu. Saat itu kamu sedang berbelanja peralatan menjahit di toko saya. Melihat kamu yang sangat tampan dan atletis, saya merasa sangat tertarik. Lalu saya pun mulai mencari tahu tentang kamu. Seperti apa kehidupan kamu dan bagaimana keluarga kamu. Hingga akhirnya saya tahu kalau ibumu seorang janda. Saya pun mulai berpikir untuk menikahi ibumu. Om Johan melanjutkan ceritanya. Ia masih terus membelakangiku. Jadi maksud Om Johan menikahi ibu hanya untuk bisa dekat dengan saya. Aku akhirnya mengeluarkan suara dengan nada cukup lantang. Iya, begitulah lebih tepatnya. Suara Om Johan tegas. Lagi pula, gak ada yang salah dengan semua itu kok. Ibumu bahagia dengan semua ini. Rumah mewah, hidup berkecukupan, punya suami. Sungguh sebuah kehidupan yang didambakan oleh banyak perempuan lain di luar sana. Dan segala kebutuhan ibumu juga saya penuhi, termasuk juga kebutuhan batinnya, walaupun saya tidak mencintainya. Om Johan mengakhiri lagi kalimatnya, sambil ia memutar tubuhnya kembali menatapku. Aku pun melangkah mendekat. Kamu itu laki-laki brengsek, ucapku semakin kasar. Terserah kamu mau bilang saya ini apa, tapi yang pasti saya melakukan ini semua karena saya telah tergila-gila sama kamu. Semua kemewahan ini sebenarnya hanya untuk kamu, Andri. Om Johan berujar lagi sambil berusaha menyentuh bahuku. Namun aku segera menepisnya kasar. Saya akan ceritakan hal ini kepada ibu. Suaraku bergetar menahan amarah. Silahkan Andri, tapi apa kamu yakin ibumu bakal percaya? Suara Om Johan masih sangat lembut, namun begitu menyakitkan bagiku. Aku mengeram menahan amarah. Kebencianku pada laki-laki itu semakin memuncak. Teganya ia mempermainkan perasaan ibu hanya untuk bisa mendekatiku. Sungguh sebuah perbuatan yang sangat tidak masuk akal. Perbuatan yang tidak bisa diterima oleh logikaku. Sekali lagi, laki-laki itu mencoba menyentuh bahuku. Sekali lagi aku menepisnya, kali ini sangat kasar. Kamu gak usah melawan, Andri. Suara Om Johan mulai kasar. Kamu terima saja nasibmu. Saya sudah melakukan banyak hal untuk kalian. Saya angkat kalian dari lembah kemiskinan dan bisa menikmati semua kemewahan ini. Harusnya kamu berterima kasih sama saya. Suara laki-laki itu semakin lantang. Tanganku mengepal, berniat untuk menghantam wajah laki-laki brengsek itu dengan sebuah pukulan. Namun, tangan laki-laki itu cukup cekatan untuk menangkap pergelangan tanganku. Ia memegang tanganku sangat erat. Aku meronta melepaskan diri. Tenaga Om Johan cukup kuat, namun aku sekuat mungkin berusaha melepaskan diri. Hingga tanganku pun terlepas. Lalu kemudian dengan penuh emosi, aku berlari mengambil sebatang kayu balok yang berada di sudut dapur. Om Johan melongo menatap gerakanku, lalu ia mencoba mengejarku. Tapi aku tak mempedulikannya. Aku meraih kayu balok tersebut. Kemudian dengan tenaga yang penuh emosi, aku ayunkan kayu tersebut ke arah Om Johan yang berusaha menangkapku. Kayu itu mengenai kepala Om Johan. Ia terjerit lantang. Tubuhku bergetar, kayu itu pun terlepas dari peganganku. Namun aku melihat dari kepala Om Johan memuncrat darah segar hingga mengenai tubuhku. Om Johan terus mengerang menahan sakit. Aku mulai panik, kepalaku terasa pusing tiba-tiba. Aku merasa mual dan hendak muntah melihat pemandangan mengerikan di depanku. Mataku berkunang, tatapanku tiba-tiba menjadi kelam. Dan akhirnya aku jatuh tak sadarkan diri.
Setelah proses yang panjang, akhirnya saya dijebloskan ke penjara. Om Johan tak berhasil diselamatkan. Ia tewas. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi antara aku dan Om Johan malam itu. Cerita yang beredar justru aku sengaja membunuh Om Johan untuk menguasai hartanya. Aku tak peduli. Aku tak berbicara sepatah kata pun, bahkan kepada ibuku. Selain karena trauma karena kejadian tersebut, aku juga tidak ingin menjelaskan apapun kepada siapapun. Aku rela di penjara asal ibuku terbebas dari laki-laki bajingan itu. Sedikit pun aku tak merasa menyesal telah membunuhnya, meskipun resikonya aku harus kehilangan kebebasanku. Bahkan aku juga harus kehilangan ibuku. Selama di penjara, ibu tak pernah menjengukku sekalipun. Aku tahu ibu pasti marah dan sangat kecewa padaku. Tapi seandainya ia tahu alasan dari semua kejadian itu. Namun, ya sudahlah. Tidak ada yang harus tahu, tak seorang pun. Karena sudah pasti tidak akan ada yang percaya padaku. Om Johan selama ini terkenal sebagai laki-laki baik. Aku sekarang benar-benar sendiri. Tak siapapun yang peduli lagi denganku. Aku sebatang kara di dalam penjara yang penuh kekejaman ini. Dan di penjara inilah kisahku terus berlanjut. Ternyata di penjara juga ada laki-laki homo yang haus seks. Dan saya harus berhadapan dengan mereka hampir setiap hari. Aku satu ruangan bersama 4 orang penghuni penjara lainnya. Aku tahu ibu sudah membayar untuk ruangan ini, meskipun ia tak sudi untuk menjengukku sekalipun. Teman sekamarku yang pertama bernama Rocky, seorang preman yang dipenjara karena kasus narkoba dan sudah hampir 5 tahun ia berada di sini. Usianya kira-kira udah hampir 40 tahun. Kemudian ada Mas Dori, pria berusia 33 tahun yang dipenjara karena kasus pelecehan seksual. Ia sudah lebih 3 tahun berada di sini. Selanjutnya ada Deden, masih muda, sekitar 24 tahun. Kasusnya pencurian motor. Ia baru beberapa bulan di penjara. Kemudian yang terakhir ada Om Kandar, yang paling senior. Ia sudah lebih dari 10 tahun di penjara. Kasusnya cukup parah, yakni perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Mereka semua sudah punya anak dan istri. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun hidup di penjara. Aku sendiri yang baru beberapa minggu di sini rasanya sudah sangat bosan. Udah, nikmatin aja, ucap Mas Rocky suatu hari melihat aku yang selalu murung. Terus terang aku merasa sangat rindu dengan ibu. Pasti saat ini beliau sangat membenciku. Di penjara ini, aku bertemu dengan seorang sipir, namanya Arifin. Perawakannya tinggi besar, tampangnya terlihat sangar dengan brewoknya. Usianya mungkin sekitar 36 atau 37 tahun. Arifin ini yang biasanya yang membuka dan mengunci sel kami, melayani kami dan beberapa penghuni ruangan lainnya. Sebenarnya Mas Arifin orangnya baik. Meski ia jarang tersenyum, dia sering memberi rokok pada para napi yang memintanya. Aku mengenal Mas Arifin karena memang hampir setiap hari bertemu, terutama saat ia tugas piket malam. Kami sering ngobrol dengannya. Hingga pada suatu sore, Mas Arifin memintaku untuk menemaninya ke ruang kerjanya. Awalnya aku tidak mengerti mengapa tiba-tiba Mas Arifin memintaku ikut ke ruang kerjanya. Sesampai di dalam ruangan tersebut, Mas Arifin justru menutup dan mengunci pintu. Kami hanya berdua di dalam ruangan itu. Mas Arifin mau apa? Tanyaku hati-hati. Mas Arifin tersenyum. Karena memang ia jarang tersenyum, senyumnya justru terlihat manis. Saya mau kamu memenuhi keinginan saya, jawabnya ringan. Keinginan Mas Arifin apa? Tanyaku lagi terdengar lugu.
Saya seorang suami, tapi istri saya tinggal jauh di kampung. Saya biasanya pulang hanya 2 bulan sekali. Jadi selama 2 bulan, saya harus bisa menahan keinginan saya untuk berhubungan intim. Karena itu, saya ingin kamu memenuhi keinginan saya tersebut. Saya sudah tidak bisa menahannya lagi. Karena kamu yang masih baru, saya memilih kamu hari ini. Terus terang, saya hampir setiap hari melakukan ini dengan para napi lainnya. Dan mereka tidak ada yang berani menolak. Selain karena takut, kita sebenarnya juga saling membutuhkan. Jelas Mas Arifin panjang lebar. Terus terang aku merasa kaget mendengarnya. Tapi aku juga merasa takut. Tapi saya bukan homo, ucapku bergetar. Iya, saya tahu. Semua napi yang saya bawa ke sini juga bukan homo. Tapi kamu harus percaya sama saya. Kamu akan bisa menikmatinya seperti para napi lainnya. Jawab Mas Arifin lagi. Tapi saya nggak bisa, Mas. Ujarku pelan dengan perasaan takut. Udah, kamu tenang saja. Kalau kamu mau, saya akan perlakukan kamu dengan baik. Tapi jika kamu menolak, saya tetap akan paksa kamu. Dan kamu tak bisa melawan. Kamu tinggal pilih, mau saya melakukannya secara kasar atau secara lembut. Balas Mas Arifin terdengar tegas. Kali ini aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Biar bagaimanapun, aku memang tidak akan bisa melawan. Jika aku menolak, aku pasti akan diperlakukan buruk selama di penjara ini. Saat aku sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Mas Arifin melangkah mendekat. Ia mulai merangkul tubuhku. Aku sedikit risih dan berusaha mendorong tubuh kekar Mas Arifin. Tapi ia justru semakin kuat mendekapku, hingga tubuhku terasa lemas. Aku tak bisa melawan lagi. Akhirnya, aku hanya bisa pasrah saat Mas Arifin mulai menyalurkan keinginannya padaku. Sore itu dengan perasaan jijik dan sangat terpaksa, aku harus memenuhi keinginan Mas Arifin yang sangat garang. Itulah pertama kalinya dalam hidupku merasakan hal tersebut. Aku tak menyangka aku akan terjebak seperti ini. Padahal aku dipenjara justru karena berusaha menghindari hal tersebut. Namun di penjara ini, aku justru akhirnya harus melakukan hal itu. Dan hal itu terus terjadi hampir setiap sore. Mas Arifin selalu mengajakku setiap sorenya. Bukan hanya Mas Arifin, seorang sipir penjara lainnya, Mahdi, juga sering melahap tubuhku. Dan parahnya lagi, teman-teman sekamarku juga pernah melakukannya denganku berkali-kali. Aku benar-benar terjebak di sini. Aku terjebak dalam lumpur penuh dosa. Aku terus mengalami hal tersebut selama bertahun-tahun aku di penjara. Mereka bahkan pernah menggilirku beberapa kali. Aku tak kuasa melawan. Aku terlalu lemah, terutama karena aku merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hingga 7 tahun aku pun keluar dari penjara tersebut. Selama 7 tahun itu, ibu tidak sekalipun menjengukku. Bahkan tak seorang pun pernah menjengukku. Selama 7 tahun, aku justru jadi pelampiasan dari beberapa orang sipir dan juga para penghuni penjara lainnya. Aku merasa hidupku telah hancur berantakan. Mungkin ini adalah hukuman atas pembunuhan yang telah aku lakukan. Aku mencoba menjalaninya dengan tabah. Hingga akhirnya aku pun keluar dari penjara itu. Aku mencoba menemui ibuku, namun menurut cerita seorang tetangga, ibu ternyata sudah meninggal 6 tahun lalu. Ibu mengalami sakit, mungkin karena kekecewaannya padaku, hingga akhirnya beliau wafat. Sekarang aku hidup terlunta-lunta di jalanan. Tidak seorang pun yang aku kenal saat ini. Aku juga tidak tahu harus kemana lagi. Hidupku benar-benar hancur dan berantakan.
7 tahun aku di penjara, menjalani kehidupan yang keras, menjadi pelayan bagi para sipir dan juga para napi untuk melampiaskan hasrat mereka. Kadang hadir rasa menyesal dalam hatiku. Mengapa aku harus mengalami itu semua? Aku tahu aku salah karena telah melenyapkan nyawa ayah tiriku. Tapi itu semua terjadi karena ayah tiriku berusaha berbuat mesum padaku dan juga karena ia mencoba mempermainkan perasaan ibuku. Ia menikah dengan ibuku hanya karena ia ingin mendapatkan aku, padahal ibuku sangat menyayanginya. Aku benar-benar terpaksa melakukannya. Tapi tetap saja aku tidak berani menceritakan semua itu pada siapapun, bahkan pada ibuku. Hingga beliau akhirnya sakit dan meninggal karena aku yakin ibuku sangat kecewa padaku. Semua peristiwa pahit yang aku alami kembali melintas di pikiranku. Aku tidak menyesal karena telah menghabisi nyawa ayah tiriku, karena aku tahu aku benar. Namun penyesalan itu justru terjadi saat aku di penjara, saat aku dipaksa melayani sipir penjara dan juga para napi. Aku tidak bisa melawan, aku terlalu lemah. Menjadi korban pelecehan selama di penjara benar-benar membuat aku menyesal. Dan penyesalan itu semakin dalam saat aku keluar dari penjara. Justru aku mendapat kabar kalau ibuku sudah bertahun-tahun meninggal. Aku baru menyadarinya kenapa ibu tidak pernah menjengukku selama di penjara. Semua penyesalan itulah yang membuat hatiku kian perih. Sekarang aku hidup di jalanan, tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa lagi. Sungguh sebuah kehidupan yang tidak pernah aku harapkan sama sekali. Namun semua sudah terjadi, aku harus menerimanya. Aku harus bisa memulai perjalanan hidupku lagi. Hanya saja aku bingung harus memulainya dari mana. Langkahku terasa buntu, aku rapuh dan tak berdaya. Kamu Andri kan? Sebuah suara mengagetkanku tiba-tiba saat aku duduk di sebuah bangku taman dengan pikiranku yang masih kacau. Aku menoleh dengan lemah ke arah suara itu. Di hadapanku berdiri seorang laki-laki paruh baya yang tersenyum tipis padaku. Pak Irul, suaraku tertahan. Aku ingat Pak Irul, dia salah satu dosenku di kampus dulu. Sudah 7 tahun, namun sepertinya beliau masih mengingatku. Aku dulu memang sangat aktif di kampus. Aku juga terkenal sebagai anak yang pintar. Bahkan ketika lulus SMA, aku mendapat nilai terbaik hingga aku mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Tapi semua itu kini tiada berarti lagi. Aku bukan lagi Andri yang dulu. Hidupku telah hancur, masa depanku semakin suram. Iya Pak, saya Andri. Bapak masih ingat saya? Ucapku selanjutnya dengan nada tanpa gairah. Bapak pasti ingat kamu, Andri. Kamu salah satu mahasiswa terbaik di kampus, balas Pak Irul sambil ia duduk di sampingku. Bapak udah dengar sebagian dari kisah kamu, Andri. Bapak turut prihatin ya. Pak Irul melanjutkan kalimatnya. Kali ini ia menatapku penuh hibah. Iya Pak, makasih, balasku lemah. Aku bukannya tidak senang bertemu Pak Irul, tapi kondisiku saat ini benar-benar membuatku malu bertemu dengannya. Aku salah satu mahasiswanya yang gagal. Jadi kamu kapan keluar dari penjara? Tanya Pak Irul kemudian. Pertanyaan itu seperti menyayat hatiku. Seminggu yang lalu Pak, jawabku ringan. Jadi kamu sekarang tinggal di mana? Pak Irul bertanya lagi. Aku menggeleng ringan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasa ragu untuk berterus terang pada Pak Irul. Biar bagaimanapun, aku merasa tidak begitu dekat dengan Pak Irul. Tapi aku juga tidak bisa berbohong. Aku dengan cukup berat mencoba menceritakan keadaanku saat ini pada Pak Irul.
Pak Irul terlihat semakin merasa iba setelah mendengar ceritaku. "Kamu udah makan?" tanyanya kemudian. Aku menggeleng lagi karena aku memang belum makan seharian. Hari sudah mulai sore. Perutku sebenarnya sudah melilit dari tadi. Selama seminggu ini aku makan dari sisa-sisa makanan yang aku pungut dari tong sampah. Seminggu ini aku benar-benar jadi gelandangan, tidur di bangku-bangku taman dan makan makanan sisa. Pakaian dan tubuhku benar-benar lusuh. "Jadi apa rencanamu ke depannya, Ndri?" Sebuah pertanyaan terlontar lagi dari bibir Pak Irul. Saat itu kami sudah berada di sebuah warung makan pinggir jalan. Pak Irul bersikeras mengajakku ikut makan dengannya, walau aku sudah berusaha untuk menolaknya. Sebenarnya aku merasa benar-benar tidak enak hati. Namun rasa lapar yang sejak tadi aku tahan membuatku akhirnya bersedia menerima tawaran Pak Irul, mantan dosenku itu. "Aku nggak tahu, Pak. Aku tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa saat ini. Aku merasa telah gagal," jawabku masih dengan nada sedih. "Kamu masih muda, Nri. Perjalananmu masih panjang. Kamu jangan menyerah ya," ucap Pak Irul mencoba memberi aku semangat. Walau aku tidak tahu apa kalimat itu benar-benar bisa menumbuhkan semangat dalam jiwaku yang telah rapuh oleh keadaan. "Aku punya tawaran buat kamu," Pak Irul berujar lagi melihat aku yang hanya terdiam. Aku mengangkat kepala mencoba menatap wajah Pak Irul. Pak Irul kalau kuperkirakan mungkin sudah berusia sekitar 46 tahunan. Namun wajahnya masih terlihat segar. Hidungnya sedikit mancung dengan matanya yang bulat dan berbinar di balik kacamata putihnya. Pak Irul juga punya senyum yang lumayan manis menurutku. Tubuhnya gempal berisi dan terlihat berotot. Badannya tegap meski perutnya sedikit membuncit. "Bagaimana kalau untuk sementara kamu tinggal di rumahku dulu ya? Setidaknya sampai kamu punya pekerjaan," Pak Irul melanjutkan kalimatnya. Aku mendengar nada keraguan dalam kalimat tawaran Pak Irul barusan. Aku tidak tahu, entah apa yang membuat Pak Irul merasa ragu dengan tawarannya sendiri. Mungkin ia merasa takut padaku karena aku seorang pembunuh dan juga mantan narapidana. Atau sebenarnya ia ragu karena takut aku tersinggung dan menolak tawarannya. Namun aku yakin penyebabnya adalah karena yang pertama. Tapi ucapku tertahan. "Udah, kamu tenang aja. Bapak tinggal sendirian kok. Kamu nggak usah khawatir," Pak Irul berucap melihat aku yang tiba-tiba tergagap. Kembali aku menatap wajah tampan itu. Ada raut ketulusan di sana. Lagi pula, saat ini aku memang tidak punya pilihan lain. Tidak banyak pilihan untuk orang-orang sepertiku. Hanya saja aku merasa Pak Irul terlalu baik padaku. Rasanya aku tidak pantas menerimanya. "Kamu itu pintar, Ndri," pelan suara Pak Irul. "Bapak yakin dengan kepintaranmu itu pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk merubah hidupmu," lanjutnya. "Bapak yakin kamu pasti bisa bangkit, Ndri. Hanya saja kamu mungkin butuh dorongan. Kamu nggak perlu merasa sungkan sama Bapak." Kali ini Pak Irul menatapku tajam. "Bapak akan bantu kamu, Nri. Kamu bisa anggap Bapak sebagai keluarga baru kamu," Pak Irul melanjutkan lagi. Kali ini aku tertunduk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jika Pak Irul bisa menaruh kepercayaan yang begitu besar padaku, seharusnya aku juga bisa menaruh kepercayaan pada diriku sendiri. Sudah sebulan aku tinggal bersama Pak Irul. Pak Irul benar-benar memperlakukanku dengan baik. Ia ternyata memang tinggal sendirian. Dan ternyata Pak Irul belum menikah.
meski sudah berusia sangat matang dan sudah punya kehidupan yang layak. Saya tidak suka terikat. Saya sangat menikmati kebebasan saya, ucap Pak Irul memberi alasan ketika aku dengan cukup berani mempertanyakan hal tersebut. Aku dan Pak Irul memang terasa mulai dekat dan akrab. Aku menganggapnya seperti abangku sendiri. Sebulan ini aku menghabiskan waktu dengan hobi lamaku, yakni membaca dan menulis. Selama di penjara, aku telah kehilangan semua itu. Kini aku punya kesempatan untuk mengembangkan bakatku. Sejak kecil aku memang suka menulis, tapi selama ini aku hanya menulis untuk sekedar hobi semata. Aku suka menulis puisi ataupun menulis cerita, hasil dari imajinasiku sendiri. Ceritanya bagus. Sebuah pujian keluar dari mulut Pak Irul ketika aku memperlihatkan sebuah hasil karyaku padanya. Kamu benar-benar punya bakat di sini, Nri. Tinggal bagaimana kamu mengembangkannya, lanjut Pak Irul lagi. Aku tersenyum puas. Bagiku itu sebuah apresiasi yang menumbuhkan semangat bagiku. Tapi ini belum selesai loh Pak. Aku memang berencana membuat sebuah novel, balasku ringan. Pak Irul tersenyum manis. Kami duduk di ranjang dalam kamarku. Pak Irul memang menyediakan sebuah kamar untukku, walau Pak Irul justru sering mengajakku tidur di kamarnya. Selama sebulan ini semua berjalan normal. Hubunganku dengan Pak Irul benar-benar seperti hubungan dua orang saudara kandung. Pak Irul juga punya hobi memasak, dan harus aku akui kalau masakannya memang enak. Dia selalu rajin memasak setiap hari. Sepintas kehidupan Pak Irul terlihat normal. Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi selama aku tinggal dengannya. Namun setelah hampir 3 bulan aku tinggal di sana, aku mulai merasa ada sesuatu yang beda. Pak Irul sering mendekapku saat tidur dengannya. Entah ia sengaja atau tidak, namun yang pasti ia mulai sering melakukannya. Aku karena merasa tidak enak hati selalu membiarkannya. Terus terang, aku juga menikmati hal tersebut. Aku merasa nyaman aja diperlakukan demikian. Pengalamanku selama di penjara membuatku merasa biasa saja saat didekap oleh seorang laki-laki. Aku sendiri bingung sebenarnya dengan diriku. 7 tahun di penjara dan sering berhubungan dengan para lelaki di sana seperti telah mengubah sebagian dari jati diriku. Aku sudah sangat jarang memikirkan perempuan. Tidak ada lagi khayalan indah tentang sosok wanita dalam pikiranku seperti saat-saat aku belum di penjara dulu. Perlakuan tak senonoh para sipir penjara dan juga para napi sepertinya telah mengubah sesuatu di dalam diriku. Namun selama ini aku berusaha bersikap wajar. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku lebih fokus pada hobiku saat ini. Aku lebih memikirkan masa depanku. Tapi sikap dan perlakuan Pak Irul akhir-akhir ini seperti membangkitkan semua kenangan itu. Aku mulai mencurigai Pak Irul, selain karena perlakuannya padaku, juga karena sampai saat ini Pak Irul belum juga menikah. Bukankah hal itu terlihat aneh? Dia juga tidak pernah bercerita soal wanita denganku. Tapi aku tidak cukup berani untuk sekedar berprasangka. Hingga suatu malam, seperti biasa, Pak Irul mengajakku tidur di kamarnya. Aku suka sama kamu, Nri, ucap Pak Irul dengan suara bergetar. Aku tidak mampu lagi memendamnya. Kamu terlalu menarik bagiku. Aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih. Pak Irul melanjutkan yang membuatku terdiam. Meski aku sudah menduga hal ini sebelumnya, tetap saja aku merasa terkejut. Aku gak akan memaksa kamu, Nri. Hanya saja aku berharap kamu jangan membenciku dan menjauhiku karena ternyata aku seorang gay. Pak Irul memelankan suaranya.
Aku beranikan diri menatapnya. Pak Irul tertunduk. Aku sudah berusaha untuk menjadi laki-laki normal, Nri, tapi tetap saja aku tidak mampu. Dan ini adalah salah satu alasanku mengapa sampai saat ini aku belum juga menikah. Ia berucap lagi. Kali ini suaranya terdengar lirih di telingaku. Tiba-tiba rasa iba menyeruak dalam rongga dadaku. Aku menghabiskan nyawa ayah tiriku karena berusaha menolak keinginannya untuk mendapatkanku, hingga aku dipenjara karenanya. Dan saat dipenjara, aku tidak bisa menolak saat para sipir mencoba mendapatkan tubuhku. Dan sekarang Pak Irul, mantan dosenku itu, orang yang telah berusaha membantuku bangkit dari keterpurukan, orang yang selama beberapa bulan ini sangat baik padaku. Meski akhirnya aku tahu bahwa kebaikan Pak Irul selama ini adalah karena ia menginginkanku. Mengapa aku selalu dipertemukan dengan orang-orang seperti itu? Seakan dunia ini tidak begitu luas untukku bertemu dengan orang-orang yang lebih tepat. Mungkin inilah takdirku, dan aku tidak mampu menghindarinya. Pak Irul, dia yang awalnya kupikir adalah sosok laki-laki tulus, tapi ternyata semua itu hanya modus. Setengah hatiku kecewa menyadari itu semua, namun sebagian hatiku yang lain mencoba mengabaikannya. Mungkin memang lebih baik aku nikmati saja semua ini, karena sekuat apapun aku menghindar, aku masih saja dipertemukan dengan laki-laki yang punya selera terhadap sesama jenis. Kalaupun aku harus lari dari Pak Irul, aku juga tidak tahu harus kemana lagi. Karena hingga sekarang aku belum juga mendapatkan pekerjaan. Tidak mudah mencari pekerjaan hanya bermodal ijazah SMA, apalagi aku adalah mantan narapidana. Sementara tulisanku sendiri masih belum selesai, masih butuh waktu yang panjang untuk bisa menyelesaikannya. Mungkin memang lebih baik aku jalani semua ini dan belajar menikmatinya. Setidaknya sampai aku bisa menyelesaikan tulisanku. Setidaknya untuk saat ini aku masih bisa makan dan tidur enak. Kalau Pak Irul bisa memanfaatkan keterpurukanku saat ini untuk mendapatkanku, kenapa aku juga tidak bisa memanfaatkannya? Aku sudah lelah berlari. Mungkin sudah saatnya aku singgah. Jadi gimana, Nri? Kamu mau? Suara Pak Irul membuyarkan lamunanku yang sempat melayang beberapa saat. Aku menarik napas panjang, sekedar menenangkan pikiranku yang tiba-tiba kacau. Pak Irul sudah terlalu baik padaku, ucapku pelan. Aku akan mencobanya, meski sebenarnya aku tidak yakin dengan perasaanku saat ini. Aku melanjutkan, kemudian menarik napas lagi. Kali ini lebih panjang. Aku ngerti, Nri, tapi setidaknya beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak akan pernah membuatmu kecewa. Pak Irul berucap sambil perlahan tangannya menyentuh dadaku. Aku merinding sesaat. Namun pengalamanku selama di penjara membuatku bisa segera mengatasi rasa geliku. Aku memejamkan mata, mencoba menikmati hal tersebut. Pak Irul pun semakin berani. Ia seperti mencoba menumpahkan segala keinginannya yang selama ini telah ia pendam. Aku membiarkannya, dan perlahan aku pun mencoba mengimbanginya. Meski sudah cukup berumur, namun Pak Irul masih cukup segar. Ia mampu memberikanku sesuatu yang kurasa luar biasa malam itu. Sepertinya Pak Irul memang berusaha untuk membuatku terkesan. Ia seperti tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan akhirnya kami pun terhempas bersama. Jujur, itu adalah sebuah pengalaman yang berbeda bagiku.
Ada kesan yang mendalam yang aku rasakan. Mungkin karena Pak Irul melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan perasaan cinta. Selama ini yang aku alami, aku hanya sebagai pelampiasan semata. Tapi dengan Pak Irul jelas terasa berbeda dan aku mulai menyukainya. Sejak malam itu, secara otomatis aku dan Pak Irul jadi kian dekat. Kami semakin sering melakukan hal tersebut. Perlahan namun pasti, aku pun mulai merasa nyaman menjalani semua itu. Hari-hariku mulai terasa berwarna bagiku. Apalagi Pak Irul memperlakukanku dengan sangat istimewa. Aku sangat menyayangi kamu, Nri, bisik Pak Irul suatu malam padaku, saat kami baru saja menyelesaikan sebuah pendakian bersama. Aku hanya tersenyum pasrah. Aku belum berani untuk berterus terang tentang perasaanku yang sebenarnya terhadap Pak Irul. Namun setidaknya dari perlakuanku padanya, Pak Irul sudah bisa menebak isi hatiku. Dan beriring berjalan waktu juga akhirnya menyadarkanku bahwa kehadiran Pak Irul dalam hidupku benar-benar telah merubah diriku. Aku jadi punya semangat baru dalam hidup. Aku juga mulai menyelesaikan novel pertamaku. Dan dengan bantuan penuh dari Pak Irul, akhirnya novel pertamaku sudah bisa dipasarkan. Dan itulah sepenggal cerita hidupku, bagaimana akhirnya aku bisa punya hubungan dengan sesama laki-laki. Ceritaku tak indah, kisahku terlalu biasa. Namun aku percaya selalu ada pelajaran berharga di balik sebuah kisah yang terjadi. Hingga saat ini aku masih terus menjalin hubungan dengan Pak Irul, meski akhirnya aku harus pindah rumah dan aku pun menikah serta punya keturunan. Namun hubunganku dengan Pak Irul adalah sesuatu yang berbeda. Kisah cintaku bersama Pak Irul, mantan dosenku itu, merupakan sebuah kisah yang tersembunyi dari semua kehidupan normalku. Pak Irul punya peran sangat penting dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya walau dengan alasan apapun.